Kapan terakhir kali kita membuka Al-Quranul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran Kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya? Satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini tetap dirasakan oleh umat manusia hanya Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata kita turunkan Al-Quran ini kepada gunung, kata Allah, niscaya engkau akan mendapatinya tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi. Nabi SAW mengatakan, "Innallah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Nih, dengan Al-Quran ini, kata Rasul SAW, Allah mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang mau menerima Al-Quranul Karim, yang mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Wa yada'u bihi akharin. Yang tidak mau menerima Al-Quran, Allah rendahkan. Seperti yang kita rasakan sekarang. Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian. Jumlah kalian banyak, tapi hina. Sampai kapan? Hanya satu cara untuk kembali kepada kejayaan Islam. Hanya ada satu jalan agar umat Islam dihormati lagi. Apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quranul Karim? Petunjuk buat manusia. Yang ingin belajar berdagang, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin berpolitik, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin sejarah, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin kaya, baca Al-Quranul Karim. Yang ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, baca Al-Quranul Karim. Tapi sejatinya kita benar-benar umat yang tidak tahu diri. Ayat yang pertama kali Allah turunkan itu Iqra. Kita diperintahkan untuk membaca. Iya betul, kita membaca. Tapi apa yang kita baca? Kemana Al-Quranul Karim? Kita lebih suka menonton berita, membaca berita, menghilangkan waktu-waktu kita untuk sesuatu yang tidak menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Padahal kita tersesat. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Kullukum dhallun illa man hadaitu." Kata semua kalian ini tersesat, kata Allah. "Illa man hadaitu," kecuali orang yang aku kasih petunjuk, kata Allah. "Fastahduni ahdikum." Kalian minta sama aku petunjuk, pasti aku tunjukin jalan yang benar. Kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah sudah turunkan kitab hidayah untuk kita, tapi kita tinggalkan. Ma'asyiral ikhwah, berapa jumlah umat Islam di Indonesia? 200 juta. Banyak jumlah kita. Jauh lebih banyak daripada orang-orang kafir. Jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak beriman.
Pemerintah kita kebanyakan muslim. Tentara-tentara kita kebanyakan muslim. Polisi-polisi kita kebanyakan muslim. Pejabat-pejabat kita kebanyakan muslim. Guru-guru kita kebanyakan muslim. Muslim. Tapi tatkala mereka meninggalkan Al-Quranul Karim, wallah, wujud mereka seperti ketidakadaan mereka. Jamaah, mana Quran kita? Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, pernahkah terbetik di hati kita? Aku ingin tahu, apa sih yang Allah inginkan dari aku? Buka Al-Baqarah, buka Ali Imran, terus kita buka. Oh, ternyata Allah ingin ini dari aku. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih, jamaah. Bukan satu ayat yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Ada sebagian di antara kita yang umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun gak pernah hatam Quran. Dia sudah hatam kitab-kitab yang besar sekali ketika dia kuliah. Kitabullah gak pernah selesai dia menghatamkan. Alhamdulillah anak selesai Ustaz. Hatamkan dengan artinya. Antum bukan orang Arab, gak faham kalau gak baca artinya. Allah turunkan Al-Quran ini petunjuk. Bagaimana orang akan memahami petunjuk dari Allah kalau dia gak baca artinya, gak tahu artinya? Sebagian di antara kita gak pernah punya keinginan gak pernah punya untuk menambah hafalan Quran. Umur 60 tahun ditanya, berapa surat yang antum hafal? Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tambah satu, idza jaa nasrullah. Antum berapa umurnya? 60. Malu sama Allah. Dikasih waktu tiap tahun sama Allah 360 hari. Apa gak bisa 360 hari nambah satu surat? Satu surat. Gak bisa. Karena ada orang-orang yang tidak pernah punya keinginan memang. Untuk nambah gak punya keinginan. Bagaimana dia menambah hafalan Qur'annya? Tapi kalau jabatan ingin naik terus, Quran gak ingin naik. Baca tuh. Kita kadang-kala imam sholat Jumat membaca hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Puluhan tahun kita dengar, kita gak paham. Dan gak punya keinginan untuk paham. Kenapa? Quran terjemahan di mana? Tiap HP ada Quran terjemahan. Sehingga banyak kali kita sholat, kita pulang gak bertambah keimanan kita. Padahal tanda orang yang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman tuh kalau dibacakan ayat-ayat Allah, langsung level keimanannya naik dia. Tapi dia gak paham.